Dreamers, kenalin aku Kak Zamzam. Hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dan regresi. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ada bersama 4 mentor lainnya, yaitu ada Kak Linda Kamelia dan Citra Ayunaftianingsi. Panggil saja Kak Linda dan Kak Citra akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Kemudian ada juga Kak Tia dan Kak Sekar yang akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi nih teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang analisis korelasi. Dalam analisis korelasi, ada 3 pedoman yang harus diingat. Yang pertama, adakah hubungan? Nah, adakah hubungan ini bisa kita lihat dari nilai koefisien korelasi. Jadi, setelah kita melihat nilai koefisien korelasinya, kita bisa tahu apakah ada hubungan antara dua variabel itu ataupun tidak. Nah, untuk yang kedua, untuk mencari besarnya hubungan. Besarnya hubungan korelasi itu antara 0 dan 1. Pedomannya adalah semakin mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Namun, jika nilai korelasi semakin mendekati 1, maka semakin kuat. Oke, yang ketiga ada arah hubungan. Arah hubungan ini ada arah hubungan positif dan arah hubungan negatif. Arah hubungan positif terlihat dari nilai korelasi yang positif. Artinya adalah berbanding lurus. Misalnya, jika variabel A naik, maka variabel B juga naik, begitu juga sebaliknya. Namun, jika arah hubungan negatif ini terlihat dari nilai korelasi yang negatif, artinya berbanding terbalik. Jadi, jika ada variabel A, nah variabel A ini mengalami penurunan, maka variabel B-nya mengalami kenaikan. Jika variabel B mengalami penurunan, maka variabel A mengalami kenaikan. Itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke next slide. Oke, dalam analisis korelasi ini, kita akan membahas analisis korelasi untuk beberapa data. Yang pertama adalah untuk data dengan skala ordinal. Nah, apabila kita punya dua variabel, misalkan ada variabel X dan variabel Y, keduanya berasal dari data berskala ordinal. Maka koefisien korelasinya dihitung menggunakan koefisien korelasi Spearman atau Spearman coefficient of correlation. Nah, bisa kita lihat di sini ada rumus untuk mencari koef korelasi rank Spearman, yaitu 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat, di mana DI ini adalah jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dengan rank variabel Y, per N ini adalah banyaknya data atau ukuran sampelnya, kali N kuadrat min 1. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Nanti kita akan adakan contoh soal di akhir. Nah, dalam rumus koefisien korelasi Spearman ini ada juga rumus koefisien korelasi Spearman bila terdapat data kembar. Maksudnya data kembar itu gimana sih, Kak? Jadi, maksud data kembar itu jika kita kan ada beberapa data tuh. Nah, di dalam data itu biasanya ada data yang nilainya sama, misalkan data nilai ujian matematika kelas 9. Nah, misal ada 3 anak yang nilainya 90 semua. Nah, itu berarti kan ada 3 anak yang nilainya sama, yaitu 90. Ada 3 data sama atau data kembar, yaitu 90, 90, 90. Terus gimana sih cara kita merankingnya? Kalau ada 3 data kembar itu otomatis rankingnya sama kan? Nah, kita bisa gunain rumus koefisien korelasi Spearman ini bila terdapat data yang kembar, yaitu RS sama dengan sigma RXI, RYI, I-nya dari 1 sampai N, dikurangi N kali N plus 1 per N kuadrat, dibagi akar dari sigma RXI kuadrat, dengan I sama dengan 1 sampai N, dikurangi N kali N plus 1 per N kuadrat, dikali sigma RY kuadrat, ini sigma RYI kuadrat ya, I-nya dari 1 sampai N, dikurangi N kali N plus 1 per N kuadrat. Nah,
Rx1, sigma Rx1, Ry1 ini adalah jumlah dari hasil kali rank variabel X dan rank variabel Y. Rxi kuadrat ini adalah jumlah rank kuadrat variabel X. Ryi kuadrat adalah jumlah rank kuadrat variabel Y. Dan N adalah ukuran sampel atau banyaknya data. Oke. Keluar dari koefisien rank Spearman, kita pakai koefisien Kendall untuk menghitung koef korelasi dua data ordinal. Nah, rumusnya yaitu RK sama dengan 2S per N kali N-1, dengan S itu adalah jumlah skor yang terjadi. Oke, teman-teman, setelah kita tadi mencari korelasi untuk data skala ordinal, sekarang kita mencari korelasi untuk data skala interval. Nah, dalam mencari korelasi untuk data skala interval ini, kita menggunakan korelasi produk momen yang dikembangkan oleh Calverson. Rumusnya yaitu korelasinya, korelasi sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi, nah ini harus hati-hati ya, di sini tuh akar dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan atau sigma Y kuadrat. Oke, kita lanjut aja. Untuk selanjutnya yaitu, nah, kita tadi kan untuk mencari nilai korelasi ini untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan ya. Jadi tingkat keeratan hubungan itu dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, semakin lemah, semakin mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat. Nah, untuk nilai korelasi antara 0 sampai 0,2, hubungannya sangat lemah. Diabaikan, dianggap tidak ada. Nah, untuk nilai korelasi antara 0,2, nilai korelasi 0,2 sampai kurang dari 0,4 hubungannya rendah. Untuk nilai korelasi lebih dari sama dengan 0,4 tapi kurang dari 0,7 hubungannya ini sedang atau cukup, masuk kriteria sedang atau cukup. Untuk nilai korelasi lebih dari sama dengan 0,7 tapi kurang dari 0,9 hubungannya kuat atau tinggi. Nah, untuk nilai korelasi lebih dari sama dengan 0,9 sampai dengan 1, ini hubungannya sangat kuat. Oke, langsung saja. Oke, selanjutnya yaitu pengujian pengujian keberartian koefisien korelasi. Nah, dalam pengujian keberartian koefisien korelasi ini ada 4 langkah penting yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, kita tentukan rumusan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 yaitu artinya tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Tidak ada hubungan. Nah, untuk H1 artinya ada hubungan antara variabel X dan Y. Setelah kita menentukan rumusan hipotesis, kita lanjut ke menentukan taraf signifikansi. Biasanya kita pakai taraf signifikansi 5%. Terus yang ketiga, kita menghitung nilai koefisien korelasi dari rumus-rumus yang sudah ada tadi itu, teman-teman. Terus, yang keempat adalah pengambilan keputusan. Ini adalah pengambilan kesimpulannya. Jika R hitung, R ini adalah koefisien korelasinya ini, lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan terdapat hubungan. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh analisis korelasi. Nah, di sini ada data, sudah saya masukkan di sini, ada sikap indisipliner, kita masukkan variabel X, dan kinerja ini sebagai variabel Y-nya. Nah, kita akan mencari tahu apakah ada hubungan antara sikap indisipliner dengan kinerja. Oke. Di sini misalkan ABCD ini adalah nama dari pengisinya ya, atau nama dari kita misalkan namanya ini ABCDEF sampai J, ada 10 data. Kemudian di sini ada skornya 7, 37, 41 sikap indisiplinernya. Dan untuk kinerjanya ini ada skor 63 sampai 59 nih. Nah, pertama kita kan belum tahu nih rankingnya. Kita ranking terlebih dahulu untuk RX ini adalah ranking untuk
ini poin X, dan R ini adalah poin untuk skor Y. Nah, untuk mencari Rx ini, rumusnya adalah sama dengan rank, nih, sama dengan ranks, kemudian kita klik ini B3, terus titik koma, terus kita ini B3 sampai ini. Oke, kita hapus terlebih dahulu saja, kita mulai dari awal. Sama dengan rank B3, kemudian dari ini sampai ini. Oke, terus ini kita F4 dulu. Nah, mantap. Terus kita klik 1. Scan. Oke. Nah, kita dapetin skor 37 ini masuk ke ranking 3. Terus kita ke bawahin. Tada! Setelah itu untuk area-nya juga sama. Kita hapus terlebih dahulu aja ya. Kita mulai dari awal. Sama dengan rank ini chess, terus titik koma lagi, titik koma, terus ini kita F4 dulu. Setelah itu kita oke, ini adalah perankingannya, kita masukin. Tara. Jadi perankingannya itu jika nilai tertingginya itu dengan ranking paling besar itu 10, jika nilainya paling rendah berarti ada di ranking 1. Misal ini kan 45, nilai terendah nih, masuk di ranking 1. Terus ini misal 35, masuk ke ranking 1, tertingginya 44, masuk ke ranking 10. Begitu juga dengan ini, tertingginya 65, masuk ke ranking 10. Kemudian kita cari Rx kuadrat, rumusnya sama dengan ini dikali ini lagi. Nah, udah, kita tarik ke bawah dan cari area-nya. Ini dikali ini lagi. Udah kita dapetin nih. Oke, setelah itu kita cari DI ini selisih dari ranking. Ini minus. Nah, dapet nih udah. Oke, setelah itu sama kita ini kuadrat. Cara dapat DI kuadrat. Yes. Nah, di sini kita pakai rumus koefisien korelasi dari rank Spearman. Jadi rumusnya, nih kita copy dulu. Kita akan mencari R hitung dan R table. R hitungnya terlebih dahulu ya. R hitung ini koefisien korelasi rank Spearman-nya. Maka kita tulis dulu R hitung sama dengan R hitungnya sama dengan 1, tanda kurung, 1 dikurangi 6. Oh, ada yang lupa nih. Kita masukin ini dulu. Pertama, kita cari total ini. Sama dengan sum dari ini sampai ini. Yes. Nah, dapat nih udah. Langsung aja kita masukin, kita cari R hitungnya. 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat. Setelah itu dibagi dengan N ini adalah ukuran sampel atau banyaknya data, ada 10. Dalam kurung lagi, 10 kuadrat dikurangi 1. Sebentar, ini harus dikurung lagi. Oke, dikurangi 1, ini kurung tutup lagi. Oke. Loh, ada yang salah enggak? Nah, udah kita dapetin R hitungnya negatif 0,8901. Nah, ini R hitungnya negatif, berarti seperti yang sudah kita bahas di pertama tadi, kalau koefisien korelasinya negatif, berarti arah hubungannya negatif. Jadi, jika sikap indisiplinernya rendah, maka kinerjanya naik. Jika sikap indisiplinernya naik, maka kinerjanya akan turun. Jadi arah hubungannya negatif. Kemudian kita bandingin R-tabelnya. R-tabelnya ini bisa kita lihat, kita cari di Google. Oke, udah muncul nih. Nah, ini kita cari R-tabelnya ini bisa kita cari di Google ya guys. Terus kita lihat untuk taraf signifikan 5%, itu kita datanya ada 10, jadi kita ini, terus data 10, 0,632.
Nah, di sini kan 0,89. Nah, di sini 0,632. Berarti, kita terus dulu. R tabelnya sama dengan 0,632. Ya kan? 0,632. Yes, 0,632. Berarti R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan terdapat hubungan. Jadi, H0 yang ditolak, H1-nya diterima. Artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Tapi hubungannya ini adalah hubungan negatif. Jadi, saling berkebalikan. Jika X-nya naik, Y-nya turun. Jika X-nya turun, Y-nya naik. Nah, untuk negatif ini hanya diperhatikan untuk mengetahui arah hubungannya. Oke, kita terus saja. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan. Nah, terdapat hubungan ini tadi kita menentukan rumusan hipotesisnya H1, artinya ada hubungan antara variabel X dan Y. Jadi H1-nya diterima, H0-nya ditolak, karena terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Nah, itu tadi contoh soal dari analisis korelasi. Untuk penjelasan selanjutnya tentang analisis regresi linear sederhana akan dijelaskan oleh Linda dan Citra. Bye!